bahwa Kristus Raja yang meraja atas setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk sukacitamu. Engkau boleh ada bersama setiap kami, bahkan di malam hari ini Tuhan. Bapa, kami biasanya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, baca hati kami, biar ketika kebenaran firman-Mu dituturkan, Engkau Tuhan yang berfirman bagi setiap kami. Ini setiap kami Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Semuanya sekali lagi shalom. Oke, senang sekali saya ada bersama dengan kalian luar biasa, anak muda yang masih memberi waktumu untuk Tuhan. Malam hari ini kita masuk dengan sebuah tema yang sangat menarik bagi saya. Temanya adalah puasa membangun kualitas keintiman dengan Tuhan. Hari-hari ini gereja lagi mengajarkan setiap kita untuk bagaimana kita masuk dalam masa prapaskah, di mana kita belajar mengenal Yesus lebih dalam, karya penyelamatan yang dikerjakan terakhir sampai di kayu salib sana. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama dulu firman Tuhan-Nya. Sama-sama kita akan buka dari Injil Matius, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Katanya, Tuhan, kasihilah anakku, ia sakit dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan bersalah ke dalam air. Aku adalah yang beribu-ribu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus mendorongnya, lalu keluarlah sehatnya daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan tinggal mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa mereka dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sama aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kau dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil membawamu. Jenis ini tidak dapat mengusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk kembali. Teman-teman yang terkasih, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayak. Waktu saya bagikan firman ini, dapatkan tentang firman ini, kami itu setiap hari Senin sebelum hari Rabu persekutuan doa seperti ini, kita itu selalu ada doa dan puasa. Banyak orang bertanya, kenapa harus berdoa dan berpuasa? Bukankah Yesus sudah menyelesaikannya semua di kayu salib? Terus kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita juga harus berdoa? Hari Senin kemarin, waktu kami pulang survei lokasi untuk kegiatan komunitas nantinya, itu kami datang di sini mau doa puasa. Nah, saya itu punya satu orang adik rohani, dia ini cowok ganteng sekali, badannya besar, tapi dia seorang anak muda yang paling keren.
demikian? Karena saya kenal dia itu dari dia masih SMP. Jadi dia masih SMP kelas 1 itu dia sudah gabung join bersama kita dalam persekutuan doa. Oh ya, kelas 2 ya. Oke. Dan hari ini dia itu sudah SMA kelas 1, SMK. STM ya? Iya, STM. Oke. Anak ini sangat keren, saking kerennya dia itu segala hal selalu dicandai. Buat apa saja selalu diawali dengan bercanda. Kita mau makan, bercanda. Kita mau berdoa, bercanda. Kita mau kerja, bercanda. Semua hal dicandai oleh dia. Tapi menarik juga sih kalau semuanya tegang seperti saya, tidak ada seru-serunya gitu. Pasti anak muda tidak suka gitu. Nah, hari itu sebelum kami mau doa puasa, karena kebetulan ruangan ini belum dibersihkan, kami itu bersihkan. Nah, di dalam ruangan ini itu ada beberapa puluhan spanduk saya yang akan digunakan, sehingga saya minta untuk dibersihkan dulu, dirapikan sebelum kita doa puasa. Jadi akhirnya mereka dua orang angkat spanduknya ke belakang. Dalam proses itu sendiri, saya sudah bilang, Dek, jangan main-main ya, itu tajam tuh spanduknya, gitu. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, gitu. Jadi bagi dia semua hal itu biasa saja, karena bagi dia ya, yang penting kan bisa dilakukan gitu. Nah, gitu. Jadi ya sudahlah, saya udah nyuruh dia 1 kali. Terus yang kedua kali, teman yang sama-sama dengan dia bilang, "Hi, kamu pelan-pelan kan, kalau itu saya yang jalan dari belakang, kamu duluan." Tapi dia bilang, "Sudah, saya nggak apa-apa, nanti bisa." Oke. Ternyata teguran saya yang kedua ada musibah. Saya tidak tahu karena saya juga lagi sibuk lihat yang lain. Tiba-tiba insiden terjadi, jadi ada kecelakaan. Akhirnya salah satu temannya itu kena luka dari jalan donsenya, mungkin waktu mau ditaruh jatuh kena kakinya. Saya tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu. Jadi saya sibuk, tapi tiba-tiba salah satu kakak bilang, itu si teman ada yang itu kakinya berdarah. Saya itu tidak panik, tapi saya bilang oke, coba saya pastikan. Jadi saya itu mau pastikan lukanya itu besar atau tidak. Tapi karena dia punya darah itu sangat kental, jadi tutup itu bagian lukanya, tidak terlihat. Saya bawa dia ke belakang, di bawah depan ruangan penjaga di bawah. Terus saya siram untuk kakinya dengan air. Saya lihat ternyata lukanya sangat dalam, besar sekali. Sementara teman yang tadi bercanda itu dia udah naik mobilnya dengan beberapa teman udah jalan. Saya tanya kemana tuh dia? Katanya dia pergi cari obat untuk mau mengobatinya. Oke. Terus saya bilang tidak bisa. Ini tidak bisa dibuat dengan cuma tutup luka terus pulang. Segera harus dibawa ke rumah sakit. Teman-teman tahu, semua orang dalam keadaan panik. Bagaimana kalau ke rumah sakit yang dipikirkan biayanya besar banget. Dia salah satu orang yang akhirnya jadi panik. Selama ini saya tidak pernah melihat dia punya kepanikan. Hari itu dia sangat-sangat panik. Saking paniknya, sambil bawa kendaraan dia bilang sama temannya yang satu, "Sudah siapa apa sudah, kalau kita dapat pukul siapa apa sudah saya pikir. Sudah sih nggak apa-apa, kita terima saja." Terus dalam perjalanan selesai, jadi kurang lebih saya urus dia sampai rumah sakit. Saya pulang ke rumah kurang lebih jam 11 malam baru saya sampai ke rumah. Saya proses penyelesaian administrasinya kurang lebih jam 10 lewat. Saya sudah suruh dia dan beberapa teman pulang. Lalu saya selesaikan semua baru saya pulang. Teman-teman, Alkitab hari ini menjelaskan kepada Anda dan saya, Yesus menyembuhkan seorang anak muda
karena aku udah bisa bereaksi. Dia seorang anak muda, tapi yang datang minta kepada Yesus adalah orang tuanya, papanya. Papanya menjumpai itu Yesus sendiri. Tuhan, saya kasihanilah saya, anak saya sementara lagi sakit. Anak saya sementara lagi sakit. Saya sudah membawa anak saya kepada para murid-Mu, tetapi mereka tidak mampu menyembuhkannya. Apa yang Alkitab mengatakan kepada Anda dan saya hari ini? Para murid, waktu saya baca kembali tentang kisah ini, para murid itu mereka setiap hari hidup dengan Yesus, berjalan melayani dengan Yesus. Tapi ada bagian yang Tuhan ajarkan pada bagian ini. Pertanyaannya adalah, mengapa puasa dapat membangun kualitas dengan Tuhan? Kenapa? Bukankah doa cukup? Bukankah firman itu cukup? Bukankah hidup dalam komunitas itu cukup? Kalau saya berdoa, harusnya kuasa Tuhan menyertai saya. Kalau saya baca firman Tuhan dan saya melakukan firman Tuhan, harusnya kuasa Tuhan bekerja menyertai saya. Kalau saya ada dalam komunitas rohani seperti ini, otomatis saya aman-aman saja. Karena saya ada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Tapi ternyata firman ini menjelaskan kepada Anda dan saya. Kalau kita lihat dari berikutnya, dari temanya ini dengan baik, puasa membangun kualitas keintiman dengan Tuhan. Berbicara tentang kualitas sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu yang berbeda, berarti dia lebih daripada rata-rata, bukan standar. Kualitas. Berbicara tentang kualitas, sekali lagi, berbicara tentang suatu standar yang lebih. Jadi kalau saya seorang murid Kristus, Tuhan minta tentang kualitas standar yang lebih. Murid yang seperti apa? Alkitab menjelaskan kepada Anda dan saya dalam kisah ini, kenapa para murid tidak mampu untuk menyembuhkan seorang yang sakit ayam. Kenapa mereka harus menunggu Yesus? Adakah yang salah? Mereka setiap hari berdoa, mereka setiap hari baca firman, setiap hari melayani bersama Tuhan. Apa yang salah? Ada dua hal yang diminta oleh Tuhan untuk Anda dan saya. Yang pertama, Tuhan minta tentang iman percaya kita. Saudara, kalau kita balik kepada Injil Matius ayatnya yang ke-17, oke. Teman-teman kalian kalau lihat dalam perikop ini dua kali Yesus menegur tentang iman percaya. Yang pertama pada ayat 17, Yesus menegur si orang yang datang itu. Kita baca sama-sama ayat 17 ya. 3, 2, 1, go. Maka kata Yesus, hai kamu orang yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Teguran yang pertama yang Yesus lakukan adalah kepada orang itu. Kadang-kadang kita berpikir nanti pastor ini saja datang, dia berdoa baru bisa sembuh. Kadang-kadang kita berpikir nanti pendeta ini datang saja berdoa baru sembuh. Yang lain kayaknya biasa-biasa aja. Oh no, hari ini Alkitab mengajarkan kepada Anda dan saya sebuah teguran yang sangat-sangat keras. Kenapa kesembuhan tidak bisa terjadi atas anak ini? Karena ketidakpercayaan oleh orang tua itu sendiri. Mereka merasa ya murid-murid tidak bisa. Tapi kalau kita baca
berdoa firman komunitas tidak ada yang salah. Tapi Tuhan minta sesuatu yang apa? Supaya menyeimbangkan pertumbuhan rohani kita. Ada hal apa yang perlu di situ? Tuhan minta sesuatu yang apa? Untuk punya keintiman dengan Tuhan tidak ada cara lain. Alkitab menceritakan pada kisah ini pada bagian terakhir. Yesus bilang, kamu bisa melakukan itu cuma kalau berdoa dan puasa. Berdoa dan puasa. Puasa artinya apa? Tahan lapar? Tidak makan? Iya. Jujur. Puasa itu artinya apa, jujur? Puasa itu puasa ya puasa. Puasa. Puasa ya puasa. Makna puasa itu apa, Jojo? Kamu tahu itu apa? Oh, membawa diri kepada Tuhan. Membawa diri kepada Tuhan. Oke. Baik. Samira, kasih mainnya ke Samira. Menurut saya puasa adalah kayak keintiman dengan Tuhan dengan cara kita tidak makan karena pada saat Tuhan sengsara Tuhan puasa, jadi kita melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Oke. Teman-teman, mengawali karya pelayanan sebelum Yesus pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia melakukan satu hal. Dia masuk pada yang namanya padamu. Teman-teman, jadi dua hal yang diminta Yesus. Yang pertama kepada orang tadi dan para murid adalah bagaimana mereka membangun iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka ditegur karena mereka kurang percaya. Rasanya cukup aja, berdoa cukup, firman cukup, berkomunitas cukup, puasa tidak penting. Nah, yang kedua, dua hal yang kedua yang Tuhan minta adalah ketika kamu percaya kepada Tuhan, harusnya kamu melakukan apa seperti yang Tuhan lakukan. Yesus melakukan apa sebelum dia mengawal karya pelayanannya? Dia berdoa dan berpuasa. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10 menceritakan bagaimana kisah Yesus di padang gurun. Ya, padang gurun ya. Jojo udah pernah puasa berapa hari, Jojo? Paling lama ya 1 jam. Oke, paling tinggi yang rasanya dia pernah buat itu 1 hari ke 2 hari. 3 hari. Oh, dia masih 1 hari aja. Oke. Baik, Indah. Udah berapa kali kamu puasa? Ulang-ulang. Oke. Puasa yang paling banyak kamu lakukan berapa hari? Atau itu jam? 1 hari. 1 berapa? Waktu SD. Oh, SD 1 hari. Oke, berarti sekitaran 24 jam ya 1 hari. Oke. Ada yang di sini yang puasa lebih dari 1 hari? 1 hari lebih dari 1 hari. Oke. Kayak berapa hari kayak? Ya, kayak ganti. Berapa? 3 hari? 2 malam. Siapa lagi tadi? Mbak Cika berapa hari? 3 hari. Oke, baik. Kalau kita puasa, rasanya apa yang kita rasa? Lapar. Waktu lapar apa yang dilihat? Apa yang dipikirkan? Yang enak jadi enak? Atau yang enak jadi tidak enak? Atau yang tidak enak jadi enak? Oh, semua enak. Waktu puasa, semua hal yang tidak enak pun jadi enak. Yang paling enak jadi lebih enak. Terus yang tidak ada jadi ada. Karena dibayang-bayangin. Ada bayang-bayang gitu. Kalau saya buka puasa, saya harus makan ini, dan seterusnya. Tapi kalau saya puasa, rasanya mau makan ini semuanya tidak ada. Tapi kalau puasa, semua yang saya inginkan selalu ada disiapkan di meja. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah. Oke. Tolong dibantu dong Injil Matius pasal 1
Oke, kita beri sama-sama ya. 3, 2, 1, go. Teman-teman, ada 3 hal yang Yesus alami ketika dia melakukan 40 hari puasa di padang gurun. Yang pertama yang dicobai adalah makanan. Hal pertama yang iblis cobai Yesus adalah makanan. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Kalau kita kembali berbicara tentang puasa, berbicara tentang menahan lapar. Hal pertama, ketika Yesus dicobai, ternyata Yesus juga bergumul yang namanya dengan makanan. Iblis bilang, Tuhan sudahlah, kalau kau anak Allah, kau tinggal ubah batu-batu ini kan kau bisa makan. Jadi kau tidak bisa lapar lagi gitu. Tapi apa yang Yesus bilang kepada iblis? 3, 2, 1, go. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita berpuasa, sebelum berpuasa, kalau kita berdoa, itu berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita baca firman, artinya kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Iya kan? Jadi waktu kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita mendengarkan pesan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita. Paham? Jadi kalau kita doa, kita komunikasi dengan Tuhan. Cara kita berkomunikasi. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan menyampaikan sesuatu. Tuhan berkomunikasi dengan kita. Oke, bisa? Oke. Nah, waktu kita baca firman, Alkitab bilang waktu Yesus dicobai ketika disuruh oleh iblis untuk mengubah batu-batu ini menjadi roti. Apa yang Yesus bilang? Setiap kita bukan hidup dari roh, tapi dari setiap. Perhatikan firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau sesuatu yang dikeluarkan, berarti harus dilakukan tidak? Harus. Artinya ketika kamu baca firman Tuhan, harusnya kamu melakukan. Kita kebanyakan anak muda sampai di standar tunggu mendengar tapi tidak melakukan. Dipahami? Banyak orang baca firman Tuhan hanya baca, tapi dia tidak pernah merenungkan, menemukan rema apa yang dia harus lakukan dari firman itu, dan dia melakukannya. Misalnya, waktu kamu lagi marah nih sama orang, ya temanmu atau antara pacarmu lah. Terus waktu kamu baca firman Tuhan, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Aduh, dia selingkuh baru beta musuh sayang dia. Dia yang sakiti saya, terus saya harus mengampuni dia. Tapi firman bilang, setiap firman yang keluar dari mulut Allah berarti sesuatu yang harus dilakukan. Tidak hanya sebatas kamu dengar tanpa kamu melakukan. Jadi poin penekanan yang pertama, Tuhan minta kita melakukan firman. Karena ternyata kalau kita lapar, kita bisa mudah sekali emosinya naik. Kalau tidak jaga dengan baik, bisa marah. Pasti bisa marah. Setiap kali puasa selalu saja pasti ada hal-hal yang memancing emosi kita. Kenapa? Supaya membatalkan firman Tuhan tadi. Kebenaran yang Tuhan sampaikan itu dibatalkan. Pekerjaan musuh adalah membatalkan kebenaran firman Tuhan. Itu pekerjaan musuh.
harusnya kita melakukannya. Poin yang kedua, ketika Yesus dicobai di padang gurun, hal apa yang diajarkan di sana? Lanjut ya. 3, 2, 1, go. Iblis membawanya ke tempat suci dan menyatakan dia dengan baik Allah. Lalu jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menetapkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbantu kepada batu. Sampai di situ. Hal yang kedua, apa yang diajarkan Yesus lewat perikop ini? Ketika Yesus ada di padang gurun, hal pertama Yesus bergumul tentang makanan. Hal yang kedua, ternyata Yesus bergumul juga tentang kekuasaan. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis malaikat-malaikat itu akan menatang engkau. Berarti ada kuasa. Yesus punya kuasa tidak? Punya. Iblis tahu. Dan iblis bilang supaya hari itu dia melakukan kuasa itu hari itu. Tapi apa yang Tuhan mau ajarkan untuk Anda dan saya? Oke, lanjut. Ayatnya yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah kamu mencobai Tuhan Allah. Lalu Tuhan bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Berbicara tentang kuasa, berbicara tentang suatu jabatan, berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan popularitas, sesuatu yang membuat kita punya kebanggaan tersendiri ketika memiliki itu. Kalau Anda punya sesuatu yang berharga hari ini yang Anda punya, pasti Anda akan sangat menjaganya dengan baik. Kemarin waktu kami ke pantai, salah satu teman kita yang cewek, handphonenya hilang. Waktu hilang, ya tidak hilang sih, tercecer aja sebenarnya. Karena ya dia ceroboh. Kalau dia berjalan ke sini, dia taruh barang, kadang-kadang udah lupa, udah ke tempat lain lupa gitu. Jadi karena semua pada sibuk dengan handphone, yang masing-masing punya kesibukan sendiri waktu ke pantai. Terus waktu dia cari handphonenya, dia bilang, "Mam, sini itu kok handphone sih ada." Sampai kami pulang dia nangis. Nangisnya, oh sudah dijadinya dia. Terus kami udah mau pulang, dia udah mau pulang. Dia motinya rasanya mau tinggal di pantai, cuma karena HP-nya, bayangkan. Cuma karena handphonenya dia mau tinggal. Dan dikasih tinggal, kami jalan pulang. Terus saya itu candain, saya bilang sama kakak cowok, ya udah, kok kita jangan aja kasih tinggal dia. Apakah dia pulang atau dia tinggal karena hartanya yang tertinggal itu. Dan ternyata benar dia tertinggal, dan dia tetap tinggal karena dia harus bawa handphone yang pulang gitu. Nah, Alkitab mengingatkan kepada Anda dan saya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bicara tentang kekuasaan selalu berkaitan dengan hati keinginan seseorang. Kalau saya sudah punya ini, saya akan terikat dengan harta itu. Sama seperti teman cewek tadi, dia terikat dengan handphone yang tadi yang hilang tadi. Padahal saya sudah bilang dalam mobil, saya sudah ingatkan, saya sudah bilang, tapi sama dia seperti teman cowok yang tadi juga. Ya udah, nggak bisa, harus punya handphone gitu. Jadi bicara tentang kekuasaan, bicara tentang hati gitu. Yesus punya semua, dia bisa melakukan semua yang seperti yang dibilang. Tapi dia bilang kepada Anda dan saya, dan dia ingatkan kepada Anda dan saya, jangan mencobai Tuhan Allah. Kalau dia yang memberi, dia akan menyediakan yang terbaik. Kalau hari ini kamu punya sesuatu yang berharga itu hilang, izinkan itu hilang. Karena ada hal yang Tuhan sediakan lebih baik daripada yang ada. Tapi kalau kamu terikat dengan apa yang kamu punya hari ini, kamu tidak bisa memiliki sesuatu yang lebih daripada yang ada.
Kalau saya cuma terikat dengan handphone saya, handphone yang mungkin udah rusak-rusak, mungkin Tuhan mau ganti yang baru. Tapi karena saking biasa ya, dia sih mau hilangkan handphone itu, sih mau handphone itu hilang. Artinya dia membawa hatinya kepada handphone tadi. Alkitab bilang, sesuatu yang lebih yang kamu hargai lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Kamu udah memberhalakan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Dan Yesus tidak mau untuk Anda dan saya mencobai Tuhan, karena Dia mampu menyediakan yang hilang, menggantikan yang hilang. Karyanya di kayu salib membuktikan Dia menggantikan semuanya untuk Anda dan saya. Sempurna? Sangat sempurna. Jadi poin yang kedua yang Tuhan ajarkan ketika kita berpuasa, bagaimana supaya kita belajar untuk membawa hati kita kepada hati Tuhan. Jadi jangan ikatkan dirimu dengan hal-hal yang sementara. Habis waktunya nanti. Oke. Hal yang ketiga, lanjut. Kita baca ya, lanjut ya. Ayatnya yang ke-8. 3, 2, 1, go. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya dan berkata-katanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya ketika Dia dicobai oleh iblis, berbicara tentang apa? Kekayaan. Jadi hal pertama tentang makanan, hal yang kedua tentang kekuasaan, hal yang ketiga tentang kekayaan harta. Yesus bilang, kalau kamu mau semua, iblis bilang kepada Yesus, kalau kamu mau semua ini, kamu harus sujud sembah kepada saya. Saya akan kasih semua untuk kamu. Tapi apa yang Tuhan bilang? 3, 2, 1, go. Maka berkata Yesus kepadanya, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, sampai di situ. Tadi saya bilang di ayat selanjutnya, kalau orang berpikir tentang dia punya harta, hatinya akan terikat. Kalau sudah terikat, di mana-mana kalau hilang pasti dia akan terganggu. Saya bilang sama adik yang tadi waktu handphonenya hilang, saya pernah punya rantai emas hilang. Saya datang pada persekutuan doa itu, sing doanya baik-baik lagi. Saya pikir kata saya punya rantai emas yang hilang gitu. Aduh, sok rantai hilang, sok hadiah ulang tahun gitu. Saya berpikir saya punya hati ke sana dan Tuhan tegur saya tentang ayat tadi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saya belajar untuk mengandalkan. Saudara, saya tahu di rumah saya semua cari itu rantai emas saya, cari di pinggir-pinggir rumah, jangan sampai saya jalan jatuh. Sepanjang jalan dicari, tidak dapat. Saya ambil keputusan komitmen hari itu waktu pulang ibadah. Saya serahkan untuk Tuhan. Saudara tahu, besok paginya ipar saya datang, bibi punya rantai dapat. Saya nggak tahu dapat dari mana. Padahal udah dicari. Sesuatu yang berharga kalau kamu serahkan ke Tuhan, Dia akan menetap gandakan berkas itu. Tapi kalau kamu cuma menahannya untuk sesuatu yang kamu rasa itu penting, kamu lagi membatasi karya Tuhan bekerja untuk melipat gandakan itu. Artinya kalau kamu punya harta itu, pakai itu menjadi berkat untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan semua yang kamu punya. Jadi kalau misalnya datang mau pelayanan, kadang-kadang, aduh sahabat belum puasa, saya ketemu makan apa ya? Aduh, kalau sahabat cuma buka puasa, saya nggak ada makanan, saya ngopi 2 puasa lah ya. Kadang-kadang kita berpikir masih begitu. Kadang-kadang kita berpikir persaudaraan hanya sebatas ada makanan. Kalau ada makanan baru ada kasih sayang. Anda keliru. Karena Tuhan lagi mengajarkan kepada Anda dan saya bagaimana kita harus memberi. Sekali lagi, kita harus
memberi, bukan harus menerima. Kalau Anda dan saya adalah murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus, harusnya kita memberi. Yesus memberikan yang lainnya untuk Anda dan saya. Tapi kalau hari ini Anda masih menahan sesuatu yang Anda punya dan Anda tidak memberikan untuk Tuhan, saya rasa Anda lagi membatasi karya Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Banyak cara kita bisa melayani Tuhan. Mungkin Anda tidak punya harta, tapi Anda punya waktu. Ketika kami mau melayani, kadang-kadang saya suka ada satu adik PPA. Oh ini, namanya siapa saya? Teman-teman, dia itu baru masuk di PPA yang baru, salah satu anak PPA yang baru. Tapi saya suka, keren dia. Setiap hari Selasa selesai misa, dia salah satu anak pria yang saya lihat selalu setia bawa kursi dari kapel lama ke kapel yang baru. Tepuk tangan. Kalian tahu, tidak ada yang suruh. Dia masih sibuk akan mic dan lain-lain, dia langsung bawa kursi. Saya kemarin, waktu kita ada evaluasi PPA di sebelah, semua orang akan kursi duduk. Selesai evaluasi, semua akan kursi susut berdiri. Tapi setelah itu semua hilang. Semua hilang. Hanya dia yang saya lihat pergi bawa kursi sampai selesai. Sampai di sini ada kursi yang rusak, masih kurang kan? Saya pergi ambil. Saya kagum cara Tuhan membawa anak-anak muda yang hebat. Mereka lagi belajar memberi daripada hidup mereka. Dia tidak punya harta yang lebih, tidak punya uang yang lebih, tapi dia kasih hatinya. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Itulah sebabnya saya selalu bilang, belajar memberi yang terbaik. Jangan kamu menahan. Kalau kamu hari ini masih punya waktu berkuliah, selesai SMA, duduk aja. Persekutuan doang, hadir, belajar sesuatu yang lebih. Dapat bisa belajar sesuatu yang lebih. Jangan seperti anak muda yang lain. Setiap hari Minggu, kenapa Dewan buat peraturan baru setiap hari Minggu bisa jam 6 sore, waktu firman langsung tutup pintu. Karena kita disuruti oleh gereja lain, orang-orang lain. Dan itu siapa yang di depan? Anak-anak muda. Karena mereka merasa misa itu adalah hal biasa, bukan persekutuan dengan Tuhan. Jadi mereka datang cuma rutinitas, supaya saya menghadiri misa sebagai seorang Katolik. Tuhan tidak tertarik dengan kehadiran, Tuhan tertarik dengan hati. Ikut misa, hadir lebih awal. Kenapa harus di bagian belakang? Kemarin waktu susun kursi, kalian perhatikan ya, setiap kali orang menyiapkan sesuatu yang baik, selalu disiapkan bagian depan atau belakang? Depan. Waktu kami susun kursi ini, Jojo bilang begini, Mam, kita cari kursi yang bagus yang taruh depan, yang tidak bagus taruh di belakang. Anehnya, setiap kali ibadah orang suka duduk di belakang, tidak mau duduk di bagian depan. Padahal semua yang terbaik Tuhan sediakan bagian depan. Banyak anak muda ibadah, banyak anak muda ikut misa hari Minggu, misa hari suka duduk di bagian belakang, malah di jalan-jalan lagi. Alasannya supaya apa? Saya supaya mau pergi sana gampang ketemu sana. Tujuan kita hadir dalam persekutuan itu apa? Bertemu dengan sesama kita kan? Atau bertemu dengan Tuhan langsung? Ubah paradigmamu, ubah cara berpikir. Hidup yang semakin diubahkan bersama Kristus. Jadi kalau hadir persekutuan doa, jangan duduk bagian belakang, duduklah bagian depan, supaya kalian mengalami sesuatu yang baik. Kalian lihat, kalau kalian lihat gambar-gambar Yesus bersama para muridnya waktu makan di perjamuan meja, ada murid-murid yang di bagian belakang meja, di bagian belakang sekali lagi? Tidak ada kan? Mereka duduk dalam lingkaran, sama-sama Tuhan ada di depan. Supaya ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, mereka pun mengalami hal itu. Hal ketiga, bacaan tadi mengingatkan kepada Anda dan saya, kejayaan hanya
kamu punya kekayaan, kalau kamu mau hidup lebih baik, cari Kristus lebih dulu. Cari kebenaran firman-Nya. Bangun hidup pribadimu dengan Tuhan lebih dalam. Semuanya tidak dimulai dari orang lain, dimulai daripada kita sendiri, Anda dan saya. Mau bicara hidup yang lebih baik di masa depan, punya pendidikan yang baik, tidak dimulai dari orang tua. Keputusan itu ada pada diri Anda sendiri. Kalau saya mau punya prestasi yang baik, nilai yang terbaik, sayanya harus belajar, ya kan? Hari ini ada yang ujian? Ada. Waktu ujian belajar tidak? Belajar. Kenapa kalian harus belajar? Supaya? Oke. Supaya nilainya bagus. Ini yang saya bilang, ada dua hal yang Tuhan minta. Yang pertama, iman percaya kita. Selain kita memiliki iman percaya, Tuhan mau supaya yang kedua, kita butuh suatu tindakan iman. Kalau kamu tahu, harusnya kamu melakukan, bukan cuma mendengar, tapi harus kamu melakukan. Pertanyaan yang terakhir, bagian yang terakhir daripada seri firman saya malam hari ini. Mengapa puasa dapat membangun kualitas keintiman dengan Tuhan? Sekali lagi, berbicara tentang kualitas, berbicara sesuatu yang lebih, bukan standar rata-rata. Kalau dia murid Kristus, murid Tuhan, punya standar yang lebih, bukan sama seperti yang lain. Tadi Yesus menegur para muridnya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayat tadi? Tuhan tegur mereka dengan yang keras. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan dari sini ke tempat yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia dapat melakukannya dalam hidup Anda dan saya. Poin yang pertama ya, daripada kenapa kita harus puasa, mengapa puasa dapat membangun kualitas keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, supaya kita memiliki hikmat Tuhan. Semua orang tidak punya hikmat. Bagaimana untuk bisa memiliki hikmat? Kamu harus mengosongkan diri. Ketika saya berdiri menyampaikan firman ini, sebelumnya saya tidak mampu pahami tentang kebenaran firman ini. Itulah sebabnya betapa pentingnya doa dan puasa. Kami berdiri tidak bisa buat apa-apa. Kami butuh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa ada dalam hidup saya, bisa bekerja kuasanya? Saya harus mengosongkan diri saya supaya kuasa itu turun, hikmat itu bekerja. Kalau saya tidak mengosongkan diri, tidak ada sesuatu yang baru masuk. Sama seperti bak air minum, kalau saya pernah dikuras, airnya banyak, tapi banyak kuman di bagian bawah kotor airnya. Supaya air itu sehat dan bersih, bak itu harus dikuras, dibersihkan, dikeluarkan air, supaya yang baru masuk, kuman-kuman tidak ada. Kita butuh puasa supaya Anda dan saya memiliki yang pertama, hikmat. Buka Mazmur 111 ayat 10 berkata sama-sama, 3, 2, 1, go. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Melakukan puasa itu karena takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengosongkan diri kita supaya hikmat itu masuk dan tinggal bekerja dalam hidup Anda dan saya. Kita butuh puasa. Tidak bisa, tidak. Pelayanan komunitas ini ada sampai hari ini karena satu hal, doa, puasa, dan firman. Kami puasa, kami tidak bisa tanpa puasa. Buat agenda besar apapun, kami butuh Tuhan tolong. Cara Tuhan bisa menolong adalah puasa. Dan kami melihat pertolongan Tuhan bekerja sampai hari ini. Ketika kami mau kegiatan kemarin MSD, diajak untuk apa semua? Puasa. Waktu masa Tuhan nyatakan pertolongannya, cuaca terbaik,
Tuhan hanya bisa tolong. Dia mampu melakukan ketika Anda dan saya terbuka hati. Pernah lihat sebuah gambar yang Yesus berdiri di depan pintu? Kalau kita lihat gambar itu dengan baik, kenapa tidak ada dalam pintu? Karena pintu itu hanya bisa dibukakan dari dalam. Orang yang punya rumah itu baru Yesus bisa masuk. Yang punya rumah itu Anda dan saya. Yesus bisa masuk ketika Anda buka pintu itu dan mengizinkan Tuhan masuk. Ketika Anda dan saya angkat tangan kepada Tuhan, Anda akan menyerahkan hidup kita, Tuhan akan turun tangan. Poin yang ketiga, mengapa puasa dapat membangun kualitas keimanan dengan Tuhan? Supaya perbuatan Tuhan dinyatakan. Kita beri sama-sama. 3, 2, 1, go. Sehingga Yesus berbicara di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Berlokasi karunia Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Kalau kita membuat semua hal dan mengenalkan Tuhan, siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Ketika kamu punya sesuatu yang terbatas, sama seperti dia tadi, dia tidak punya sesuatu tapi dia melakukan. Tuhan melakukan hal yang baik untuk dia, dan Tuhan mau melakukan itu